Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan atau mempresentasikan terkait dengan hasil observasi atau wawancara kami mengenai pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu, yang pertama, saya sendiri atas nama Nurrahma dengan NIM 19471400006. Yang kedua, yaitu Nurul Asmarida dengan NIM 19471400002. Yang ketiga, yaitu Husnul Hatimah Asri dengan NIM 19471411001. Dan yang terakhir, yaitu Andini Mahda Suryatami dengan NIM 19471142004. Sebelum masuk pada permasalahan dan juga solusi terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, ada baiknya kita menuju ke latar belakang terlebih dahulu. Latar belakangnya yaitu, pendidikan secara umum adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar serta terencana demi mewujudkan keadaan belajar serta sistem evaluasi untuk anak dan atau peserta didik dengan aktif menumbuhkan kemampuan yang ada pada diri seseorang demi menumbuhkan pengetahuan spiritual, cara pengendalian, dan juga potensi kecerdasan serta nilai-nilai kepribadian, akhlak, serta keterampilannya. Menurut Nurkolis tahun 2013 menyatakan bahwa pendidikan juga merupakan sebuah aktivitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik secara manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya. Selanjutnya, bahasa Inggris juga merupakan alat untuk berkomunikasi serta secara lisan ataupun tulis. Berkomunikasi adalah memahami dan mengumpulkan informasi, pikiran, perasaan, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Menurut Sulaiman tahun 2021, materi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar diajarkan dalam rangka mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif siswa terhadap bahasa Inggris. Namun dalam proses pembelajaran bahasa Inggris tentunya mengalami berbagai permasalahan, seperti yang terjadi di UPTD SD Negeri 2 Parepare, yaitu pada kegiatan wawancara yang kami lakukan bersama Ibu Fatima SPD, yaitu selaku guru bahasa Inggris di UPTD SD Negeri 2 Parepare, di mana mengemukakan bahwa terjadi beberapa permasalahan, yaitu permasalahan di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Kemudian, adapun waktu pelaksana observasi kami, yaitu kami lakukan pada hari Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, tepatnya di SD Negeri 2 Parepare. Adapun permasalahan yang kami temukan dalam pembelajaran bahasa Inggris di UPTD SD Negeri 2 Parepare yaitu 4 permasalahan. Yang pertama terkait dengan rendahnya pemahaman materi dan antusias siswa mengenai materi pembelajaran tanpa bantuan media gambar. Yang kedua yaitu kesulitan siswa dalam pronunciation atau pelafalan bahasa Inggris pada kelas rendah. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam hal mendengarkan, membaca, menulis, berbicara kosakata bahasa Inggris tanpa metode bernyanyi. Dan yang keempat yaitu murid cepat jenuh dalam menerima pembelajaran bahasa Inggris karena kurangnya kegiatan yang dilakukan seorang guru seperti membuat games yang berhubungan dengan materi bahasa Inggris. Kemudian ada deskripsi permasalahan, yaitu permasalahan pertama terkait dengan rendahnya pemahaman materi dan antusias siswa mengenai materi pembelajaran tanpa bantuan media gambar. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang kami lakukan pada UPTD SD Negeri 2 Parepare, kendala permasalahan yang dialami oleh peserta didik di kelas rendah, yaitu kesulitan dalam memahami materi jika tidak menggunakan media gambar sebagai alat bantu guru dalam menjelaskan. Di mana ketika guru hanya menjelaskan materi dengan menggunakan metode ceramah, mereka cenderung kurang memperhatikan guru pada saat menjelaskan dan bermain-main pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga perlunya penggunaan media gambar sebagai alat bantu guru untuk menjelaskan materi pada peserta didik. Penguasaan media gambar ini dapat memusatkan peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih memperhatikan penjelasan guru, dan peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Selain itu, penggunaan media gambar ini dapat menjadikan peserta didik lebih antusias dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Baik, deskripsi permasalahan yang kedua yaitu kesulitan siswa dalam pronunciation atau pelafalan pada bahasa Inggris pada kelas rendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan pada UPTD SD Negeri 2 Parepare, kendala atau permasalahan yang dialami oleh peserta didik di kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu mengenai kesulitan siswa dalam pronunciation atau pelafalan
pada bahasa Inggris, terkhusus kelas rendah. Dalam hal ini, kami menemukan banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam hal pelafalan kosakata bahasa Inggris karena perbedaan pengucapan dengan tulisan. Dari penuturan guru bahasa Inggris yang kami wawancarai, ia menyebutkan bahwasannya di kelas rendah, seperti di kelas 1, anak-anak mengalami kesulitan pada pelafalan kosakata karena pelafalan bahasa Inggris berbeda dengan penulisannya. Deskripsi permasalahan yang ketiga yaitu kesulitan dalam hal mendengarkan, membaca, menulis, berbicara kosakata bahasa Inggris tanpa metode bernyanyi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan pada UPTD SD Negeri 2 Parepare, kendala permasalahan yang dialami oleh peserta didik di kelas rendah yaitu kesulitan dalam hal mendengarkan, membaca, menulis, berbicara kosakata bahasa Inggris. Salah satu upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan hasil belajar kosakata bahasa Inggris yaitu menggunakan metode bernyanyi. Agar siswa tertarik dan berminat mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris, membuat siswa senang akan pembelajaran bahasa Inggris. Menjadikan proses pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan untuk siswa. Mengajarkan peserta didik agar lebih semangat dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Deskripsi permasalahan yang keempat. Murid cepat jenuh dalam menerima pembelajaran bahasa Inggris karena kurangnya kegiatan yang dilakukan seorang guru seperti membuat games yang berhubungan dengan mata pembelajaran bahasa Inggris. Berdasarkan hasil observasi pada wawancara yang kami lakukan pada UPTD SD Negeri 2 Parepare, kendala permasalahan yang dialami oleh peserta didik di kelas tinggi yaitu murid cepat jenuh dalam menerima pembelajaran bahasa Inggris karena kurangnya kegiatan dilakukan oleh seorang guru seperti membuat games yang berhubungan dengan mata pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam meningkatkan hasil belajar kosakata bahasa Inggris yaitu menggunakan metode bermain games agar siswa tertarik dan berminat mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Membuat siswa senang akan pelajaran bahasa Inggris dan tidak membosankan. Menjadikan proses pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan untuk siswa. Mengajarkan proses peserta didik agar lebih semangat untuk belajar dan aktif dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya saya alihkan kepada teman saya, Husnul Hatim Asri. Selanjutnya, solusi permasalahan pembelajaran bahasa Inggris di UPTD SD Negeri 2 Parepare. Nah, permasalahan yang pertama, rendahnya pemahaman materi dan antusias siswa mengenai materi pembelajaran tanpa bantuan media gambar. Adapun solusinya, solusi terkait permasalahan mengenai rendahnya pemahaman materi dan antusias siswa mengenai materi pembelajaran tanpa bantuan media gambar, yaitu hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman materi peserta didik dengan melibatkan gambar pada proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, solusi atas permasalahan tersebut yaitu penggunaan metode pembelajaran example non-example. Menurut Hamdani 2011 mengemukakan bahwa metode pembelajaran example non-example adalah metode pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh. Contoh-contoh dapat diperoleh dari kasus atau gambar yang relevan dengan kompetensi dasar. Lebih lanjut, menurut Miftahul, Lestiawan, dan Arif 2018 mengemukakan bahwa metode example non-example merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. Contoh penerapan metode example non-example dalam pembelajaran kelas rendah, yaitu di kelas 2 pada materi animals, guru memperlihatkan gambar terkait dengan materi animal seperti memperkenalkan jenis-jenis hewan pada peserta didik, menggunakan bantuan media gambar, sehingga peserta didik akan tertarik memperhatikan guru pada saat menjelaskan dan membuat peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan.
Nah, permasalahan yang kedua, kesulitan siswa dalam pronunciation atau pelafalan bahasa Inggris pada kelas rendah. Solusinya, melakukan pengulangan penyebutan kosakata di mana menunjuk salah satu siswa untuk menyebutkannya kembali. Jika siswa tersebut salah dalam menyampaikan pelafalan tersebut, maka selanjutnya menunjuk siswa lain hingga ada salah satu siswa yang menyebutkan pelafalan tersebut dengan benar. Sehingga siswa yang sebelumnya yang masih kurang dalam penyebutan atau pelafalan bisa memperhatikan temannya yang lain. Masalah yang ketiga yaitu mengajarkan peserta didik agar lebih semangat dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Solusinya yaitu solusi mengenai permasalahan tersebut, yaitu kesulitan dalam hal mendengarkan, membaca, menulis, berbicara kosakata bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan metode bernyanyi. Bernyanyi merupakan salah satu pembelajaran yang efektif untuk anak-anak. Menurut Nurhid 2016, metode ini dimanfaatkan sekali oleh dunia pendidikan, terutama pendidikan anak-anak. Bernyanyi bagi anak dapat berperan sebagai wahana yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode bernyanyi dalam proses pembelajaran pada pelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam peningkatan hasil belajar kosakata bahasa Inggris. Melalui metode bernyanyi, diharapkan siswa mampu meningkatkan pengucapan kosakata dengan baik dan benar. Dengan menggunakan lagu-lagu yang familiar, dengan siswa, guru mengubah syair lagu dengan kosakata bahasa Inggris dengan materi. Melalui metode ini, siswa akan senang sekaligus cepat mudah menghafal kosakata bahasa Inggris dan tidak membuat siswa jenuh apalagi merasa takut dan terbebani dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Melalui penggunaan metode ini, peserta didik diharapkan mampu menguasai kosakata dengan baik dan mampu menerapkan dalam percakapan sederhana hingga kompleks. Nah, di dalam membuat lagu bahasa Inggris untuk anak SD, kita juga bisa menggabungkan dua bahasa dalam satu lagu agar lebih mudah dipahami anak kelas rendah. Misalnya dapat kita lihat lirik lagu pada PowerPoint ini. Nah, di mana lagu tersebut kita nyanyikan dengan nada lagu lingkaran kecil, lingkaran besar. Materi selanjutnya saya persilahkan kepada Andini Mahda Suryatani. Solusi yang terakhir yaitu murid cepat jenuh dalam menerima pelajaran bahasa Inggris karena kurangnya kegiatan yang dilakukan seorang guru seperti membuat games yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Solusi mengenai permasalahan tersebut yaitu dengan cara bermain sebuah games. Dengan menggunakan cara belajar yang menyenangkan, guru dapat membantu siswa mempermudah memahami materi ajar. Oleh karena itu, menggunakan metode mengajar bahasa Inggris yang tepat dan menarik akan sangat membantu peserta didik. Meningkatkan antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran, bahkan mereka akan memahami pelajaran dengan motivasi yang tinggi. Menurut Bucks, 2016 mengemukakan bahwa mengajar menggunakan games tidak hanya dapat memotivasi peserta didik, tetapi juga dapat meningkatkan minat mereka dalam menggunakan bahasa yang sedang dipelajari. Lebih lanjut, menurut Beck dan Wade, dalam buku Harsono 2014, menjelaskan bahwa games merupakan kegiatan untuk menarik perhatian peserta didik. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pentingnya peran dari sebuah games dalam proses belajar mengajar, maka implementasi dari metode pengajaran dapat dimaksimalkan. Penggunaan games dalam belajar dapat mempermudah siswa dalam menguasai materi dengan antusias yang tinggi. Games merupakan suatu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan sebagai penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas. Penguasaan bahasa Inggris dapat dibantu melalui metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat menarik keinginan mereka untuk belajar secara efektif. Metode belajar yang mampu membawa siswa ke dalam dunia mereka sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh pihak guru dan siswa.
Kesimpulan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di UPTD SD Negeri 2 Parepare, terdapat beberapa permasalahan yang kami temui, yaitu pada kelas rendah meliputi permasalahan perlunya menggunakan media menarik dalam pembelajaran seperti media gambar, kesulitan dalam pelafalan, dan kesulitan dalam membaca, menulis, mendengarkan, serta berbicara dalam bahasa Inggris tanpa dibarengi dengan metode bernyanyi. Kemudian untuk kelas tinggi, permasalahan yang kami temukan yaitu murid yang mudah jenuh dalam proses pembelajaran tanpa dibarengi dengan games pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka solusi yang kami terapkan yaitu pada kelas rendah, kami menggunakan beberapa metode, yaitu metode example, non-example, metode pengulangan, dan metode bernyanyi. Kemudian untuk kelas tinggi, kami menggunakan metode games atau permainan. Berikut hasil dokumentasi dari observasi kami di UPTD SD Negeri 2 Parepare. Sekian pemaparan hasil observasi dan wawancara kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.